Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pasil Ibu Yuli Seltiwati, yang saya hormati Ibu Amira sebagai rekan rukun saya kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam melaksanakan tugas rukun kali ini, di mana yang sebagai coach adalah saya, yaitu Haji Hairia, dan sebagai coach adalah Ibu Amira. Adapun permasalahan yaitu mengatasi masalah siswa yang tidak fokus di dalam kelas dengan inovasi metode pembelajaran. Pada suatu pagi, Ibu Hairia melihat Ibu Amira sedang duduk sendiri. Kemudian Ibu Hairia menghampiri Ibu Amira dan mengajaknya ke dalam ruangan untuk bercerita. Selamat malam Bu Amira, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, baik sekali. Ibu apa kabar? Terima kasih sudah bertanya. Ada apa hari ini? Kelihatannya Ibu Amira tidak seperti biasanya. Ya Ibu, ini saya sedang sendiri, sedang berpikir, bagaimana ya rasanya atau bagaimana ya caranya saya mau meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Karena saya merasa kalau di dalam kelas itu saya belum benar-benar optimal Ibu dalam mengajar. Bagus sekali. Apa tujuan Anda dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Ya Ibu, saya ingin menciptakan kelas saya dengan kondusif dan menyenangkan bagi siswa-siswa saya, Ibu. Apa yang sudah Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba beberapa metode pembelajaran, Ibu, tapi saya pikir bahwa belum ada yang benar-benar efektif di dalam kelas. Apa yang menjadi tantangan Anda dalam mencapai tujuan tersebut? Saya merasa saya masih kesulitan, terutama di kelas 9 ya, Bu, karena saya sulitnya itu bagaimana cara saya untuk mengendalikan siswa saya yang ketika saya mengajar pasti mereka juga ikut berbicara. Selain itu, saya juga melihat bahwa anak-anak kadang terlihat bingung ketika saya menjelaskan dengan bahasa Inggris di dalam kelas. Apa yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya butuh strategi. Mungkin Ibu bisa nanti memberitahukan kepada saya strategi apa yang bisa saya gunakan untuk mengendalikan siswa saya yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Saya juga butuh strategi bagaimana caranya agar pelajaran saya itu menyenangkan bagi siswa dan mudah dipahami. Mungkin saya selama ini masih terlalu kaku di dalam kelas. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Ya, Bu. Nah, pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Apakah karena mereka bosan? Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian saja? Nah, itu juga yang sedang saya dalami, Bu. Tapi menurut saya mungkin karena mereka lebih ke tidak memahami materi pelajaran yang saya berikan. Mungkin terlalu susah atau bagaimana ya, Bu? Karena kan saya mengajar bahasa Inggris. Jadi, kemungkinannya sebagian besar mereka tidak paham. Jadi ketika saya menjelaskan mereka juga ikut berbicara di bawah. Jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Kemudian, bahasa Inggrisnya mungkin bisa dipadukan dulu dengan bahasa Indonesia. Jangan full bahasa Inggrisnya ya. Iya, Bu, nanti akan saya coba di dalam kelas. Mungkin karena saya menggunakan terlalu banyak, bahasa Inggris dibanding bahasa Indonesia, jadi anak-anak memang kelihatan bingung di dalam kelas. Terima kasih Ibu strateginya. Iya. Selain itu Ibu Amira, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara, seperti respon guru yang ditunjukkan melalui kata-kata pujian, kata-kata dorongan atas tingkah laku siswa. Selain itu, pada saat anak terlihat bosan,
Ibu bisa melakukan ice breaking, bahasa Inggris, yang menyenangkan bagi siswa. Oh iya Ibu ya, betul sekali. Kalau mereka sedang hilang fokus, bisa saya gunakan ice breaking-nya Bu. Terima kasih Bu. Insya Allah saya akan lakukan di dalam kelas. Ya. Bagaimana Bu Amira? Apakah Anda sudah memiliki gambaran tentang strategi yang Anda lakukan? Ya Ibu Haji, insya Allah saya sudah sangat memiliki gambaran yang jelas. Untuk kedepannya saya akan menerapkan itu dulu dalam kelas. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan Anda implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti ya. Ya Ibu, insya Allah saya akan terapkan di dalam kelas dan nanti hasilnya jika sudah berkembang atau berubah dalam kelas, saya akan ke Ibu lagi untuk memberitahukan hasilnya. Kemudian mungkin saya akan tetap bertanya lagi Bu, mungkin ada strategi-strategi lain yang bisa saya lakukan untuk saya gunakan di kelas. Terima kasih banyak waktunya Ibu Aji. Iya, terima kasih kembali. Sampai Iya Bu. jumpa. Iya Bu. Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, skenario kedua, saya akan bertindak sebagai coach dan Ibu Haja Haria akan bertindak sebagai coachi, pengamat Ibu Yuli Sulistiawati. Dan permasalahan yang kedua adalah bagaimana mengatasi anak yang selalu melakukan pembulian kepada temannya di sekolah. Pada suatu hari, Ibu Amira melihat Ibu Haja Haria sedang sendiri. Kemudian akhirnya Ibu Amira menghampiri Ibu Haja Haria dan mengajaknya untuk berdiskusi tentang apa yang terjadi. Assalamualaikum Ibu Haji Hairia, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Amira. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik dan sehat Ibu. Alhamdulillah Ibu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini tidak seperti biasa Ibu, tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu, apa ada masalah Ibu? Iya Ibu, sebenarnya saya sedikit ada masalah dengan anak-anak saya di sekolah. Namun saya bingung mau mengutarakannya di mana, kepada siapa. Kira-kira Ibu ada waktu? Saya ingin berdiskusi dengan Ibu. Mohon maaf Bu, jika seandainya saya mengganggu aktivitasnya hari ini. Insya Allah Bu, saya selalu ada waktu untuk Ibu. Dan silakan jika ada perlu, silakan bertemu saya kapan saja ketika Ibu ingin bercerita, kapanpun saya bersedia. Tidak usah merasa sungkan untuk berbicara dengan saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu sebelumnya. Begini Bu, Ya, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman. ya. Pikiran saya gelisah. Hmm. Jadi, apa yang bisa saya bantu Ibu untuk membantu mengatasi masalah yang kita hadapi dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita nanti? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan masalah yang saya hadapi ini, Bu. Baik Ibu, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Mmm, saya berharap saya mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu. Iya Bu, semoga nanti setelah berdiskusi kita sama-sama bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu. Amin. Jadi boleh diceritakan Ibu, permasalahannya apa sih sebenarnya? Ya, jadi begini ya, Bu. Akhir-akhir ini ada salah satu murid saya selalu menyendiri di kelas. Mhm. Tidak mau bergaul dengan temannya. Setiap hari datang dan duduk di sudut menyendiri dan selalu sedih. Ibu sudah cari tahu apa masalah dari anak tersebut? Kenapa sampai dia selalu menyendiri begitu Ibu? Saya sudah memanggil anak tersebut dan Iya. menanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Tapi si anak tidak mau bercerita, dia hanya menangis di sudut. Oh iya. Jadi, apa dan bagaimana cara Ibu untuk tahu sebenarnya anak ini masalahnya apa? Ya, Bu. Suatu hari saya membujuk murid saya tersebut untuk bercerita dari hati ke hati. Beliau sudah mulai bicara dan mengutarakan isi hatinya. Iya, jadi setelah anak itu berbicara, Ibu, dia mengungkapkan masalahnya apa, selanjutnya Ibu yang lakukan apa? Saya akan membujuk dan mengajak si anak berbicara dari hati ke hati.
Semoga si anak tersebut mau menceritakan apa yang dia rasakan. Iya Bu, ya betul sekali tindakan yang Ibu ambil itu sudah benar. Jadi pertama-tama untuk anak untuk ukuran SD, jadi pendekatan personalnya itu kita harus membuat si anak tersebut senyaman-nyamannya karena mereka belum seluas untuk seperti anak remaja untuk menceritakan jika mereka merasa sesuatu dalam hatinya. Jadi kita bikin pendekatan personal dulu, kemudian kita buat anak nyaman dan kemudian akhirnya diajak bercerita sehingga nanti anaknya mau cerita masalahnya apa. Tapi setelah berbicara dengan anak ibu itu, apa, diungkapkan masalahnya yang terjadi apa, Bu? Iya Ibu, setelah saya membujuk dan berbicara pelan-pelan, akhirnya tersebut mau menceritakan tentang masalahnya. Jadi sebenarnya masalah yang dihadapi oleh siswa Ibu itu apa, Ibu? Ternyata Ibu, ternyata murid saya ini setelah pulang sekolah, dia selalu dibully sama temannya sendiri. Aduh. Namun dia tidak berani melapor karena diancam oleh temannya sendiri kalau dia melapor sama saya sebagai wali kelasnya. Oh, iya, berarti terjadi perundungan ya, Bu, di sekolah. Tapi alhamdulillah kalau akhirnya anak tersebut sudah mau bercerita. Kemudian, langkah selanjutnya mungkin Ibu bisa melakukan pemanggilan terhadap kedua anak tersebut. Kemudian kita lakukan tindakan seketika restitusi untuk tindakan selanjutnya, supaya kita tahu akar masalahnya apa yang terjadi di anak tersebut. Kita tidak boleh mendengar dari satu sisi saja, tapi kedua-duanya. Kemudian akhirnya kita nanti bisa mendamaikan mereka, Bu. Oh iya Ibu ya, saya akan bertindak dengan memanggil murid lain yang pernah membuli murid di kelas saya. Apa sebenarnya sumber masalahnya sehingga selalu mengganggu temannya ketika pulang sekolah. Saya akan melakukan segitiga restitusi kepada anak tersebut. Terima kasih Bu. Iya. Ya, jadi setelah kegiatan segitiga restitusi nanti, perubahan apa yang Ibu harapkan dari kedua anak tersebut? Setelah saya memberikan pemahaman kepada anak tersebut, semoga anak itu bisa bermain kembali dengan teman-temannya Iya, Bu. dan semoga tidak terjadi lagi pembulian di sekolah. Iya, Bu, saya setuju sekali. Jadi semoga apa yang Ibu sudah rencanakan dan harapkan tidak terulang lagi ya, Bu. Jadi karena kan kita tahu bahwa sekolah itu harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa kita dan segala macam bentuk pembulian dan kekerasan itu tidak terjadi lagi di lingkungan sekolah. Iya, terima kasih banyak Bu Amira atas waktunya untuk berdiskusi dengan saya hari ini. Iya, Ibu, sama-sama senang sekali bisa berdiskusi dengan Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apa yang sudah refleksinya, apa dibahas sekarang atau ada tadi tidak simak sekali tadi apa refleksinya? Tapi terasa apa yang sudah bagus dari naskah dan apa yang masih mau diperbaiki? Kalau menurutku itu yang sebenarnya masih banyak sekali yang mau diperbaiki. Misalnya bagaimana sebenarnya kalimat kita untuk jadikan pemantik sehingga orang ini cerita sama kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memberikan solusi yang benar-benar pas untuk ini yang coach kita dapatkan dari kita. Karena, kan di situ yang kalau misalnya kita pakai metode yang RASA itu, menerima, mendengarkan, karena, untuk menjadi coach yang baik kita harus dengarkan. Tapi setidaknya yang paling penting juga adalah setelah kita dengarkan orang, minta pendapat ke kita, tidak hanya didengarkan, tapi juga kita harus kasih umpan yang balik, solusi yang tepat untuk masalahnya, tidak dengan didengar saja kemudian menambahkan masalah. Jadi saya mau kurasa kalau misalnya terjadi coaching itu kita, betul-betul kepada orang yang sudah paham di bidangnya. Jadi benar-benar orang yang bisa ditemani bercerita, bilang, "Ini Iya, masalah saya, ini solusinya," dan akhirnya nanti terjadi perubahan kita di dalam apa yang kita resahkan itu apa masalah, Kak. iya Ibu Amira. Eh, ini kan kasus yang saya angkat ini memang Iya,
terjadi di sekolah saya. Iya, Jadi saya harus, mengangkatnya karena, mmm, harus ada solusi dari permasalahan tersebut. iya, Cocok tadi Ibu katakan bahwa, saya melakukan segitiga segitiga restitusi. restitusi, ya. Namun di sini untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan untuk, terselesainya ini masalah yang saya hadapi, perlu barangkali ya saya ada dukungan dari orang Iya, tua kah, ataukah dari kepala sekolah, iya, dan dari rekan sejawat, ya. iya. Jadi kalau misalnya kita misalnya kan, itu jadi di anak wali kita. Oh, kita bisa selesaikan antara kita sama anak kedua ini. Tapi, kita juga butuh dukungan dari sekolah. Jadi tidak Iya, hanya karena restitusi itu dilakukan karena kita sudah paham, tapi juga bagus sekali untuk didesiminasikan ke teman-teman bahwa ini adalah tindakan yang kita bisa lakukan ketika terjadi masalah serupa tapi bukan di anak wali kita, atau misalnya bukan kita yang dapatkan masalah itu. Jadi tidak, yang kita pelajari bahwa, guru itu bukan penghukum, tapi kita lebih ke, pemecahan masalah, memecahkan masalah yang ada, memberi solusi yang baik, itu yang diterapkan. Kemudian bisa kita dapat penguatan dari kepala sekolah, misalnya kepala sekolah misalnya kayak kita program sekolah, misalnya sekolah saya, sekolah ramah anak. Jadi tidak ada lagi tindakan kekerasan atau pembulian antara sama teman, atau kekerasan dari guru ke murid, atau murid ke guru. Jadi ada iya, penguatan, iya, disampaikan kepada orang tua juga, kepada siswa juga bahwa, sekolah kita ini adalah sekolah kita, kita sekolah yang, tidak boleh ada pembulian dan kita harus disupport juga sama orang tua. Karena kadang-kadang orang tua itu tidak mendengarkan lebih mendengarkan anaknya. Kan kadang ada pasti ketika terjadi pembulian, anak-anak itu tidak melapor ke gurunya langsung, apalagi kegiatannya setelah sekolah langsung dia ke orang tuanya melapor bahwa, "Saya begini." Nanti kita, tahu bahwa ada terjadi masalah itu kalau orang tua yang datang ke sekolah. Nah, "Anak saya ternyata sudah dipukul sama ini, anak saya selalu diejek-ejek atau dipalak uangnya." iya, begitulah. Terima kasih Bu Mira. Eee, kan ini sebenarnya, eee, saya kan sekolahnya kan di luar lokasi. Di luar Iya, lokasi, jadi untuk memantau siswa yang begitu lebih banyak itu agak agak susah kayaknya. Jadi saya betul-betul full ekstra ekstra full betul, full kerja. iya, Saya tidak boleh meninggalkan sekolah kalau anak-anak belum sampai di rumahnya. iya, betul Jangan sekali itu. sampai ada terjadi sesuatu lagi di sekolah. Iya, betul. Karena kan sebenarnya tanggung jawab kita di sekolah itu memang harus full, apalagi kita wali kelas, jadi semuanya anak-anak itu harus dipantau dengan benar-benar. Tapi kalau sudah pulang, itu kita tidak pantau lagi. Dan biasanya kalau yang kita temui di lingkungan kita bahwa kalau ketika terjadi perundungan di luar sekolah, di luar jam sekolah, tetap pasti nanti kita yang akan bertanggung jawab di sekolah. Jadi harus ada betul-betul kita bersinergi dengan rekan-rekan dan kepala sekolah, bagaimana caranya supaya ketika terjadi seperti itu kita dapat, eee, solusinya, tidak bahwa kita saling melempar, ini Ibu Haji Haria aja yang, tanggulangi kalau atau hadapi kalau masalah ini, tapi itu adalah masalah kita semua yang benar-benar kita harus, selesaikan. Walaupun tidak bisa kita pungkiri bahwa semakin hari itu semakin pembulian semakin, merajalela, apalagi kalau misalnya di case-nya di sekolah saya, anak SMP. Jadi mungkin mereka tidak lagi seperti anak SD pada saat membuli yang, bully-bully secara langsung, tapi mereka lebih ke bagaimana mereka saling menyinggung di sosial media, dan akhirnya itu bisa sampai ke sekolah. Dan itu kita tahunya kalau dilaporkan lagi sama teman-temannya yang lain, ternyata mereka bersitegang di sosial media, yang itu benar-benar kita tidak bisa kendalikan karena itu sudah di luar jam sekolah dan kita tidak saksikan langsung, tapi tetap kita, ketika, mereka bersitegang, berseteru, biasanya berlanjut ke sekolah dan itu yang, sampai sekarang ini masih jadi PR untuk kita semua bagaimana, kita sebagai guru itu dan bersinergi sama orang tua untuk tetap, mengawasi anak-anak, lingkungannya, dan apa yang sebenarnya mereka lakukan di sosial media.
Karena kalau di sekolah saya Bu, orang tua itu belum sampai tarafnya ke tingkat yang paham teknologi. Jadi kalau mereka terjadi pembulian di sosial media, mereka tidak tahu. Malah kita yang langsung tahu karena kita ikuti jejak digitalnya mereka, baru ketahuan oh ternyata ada yang saling begini-begini di sosial media sampai di sekolah berkelahi buku jambak-jambak apa terutama yang perempuan. Iya, terima kasih Bu Iya, tentang jadi atas iya, masukannya. iya jadi sama itu juga hari sekarang sebenarnya untuk yang masalah saya tadi itu anak-anak bagaimana membuat mereka yang teknik PSE yang pelajaran KSE itu sangat membantu sekali bagaimana mengembalikan fokus siswa biar tidak terlalu bosan di dalam kelas, bagaimana juga kita kemarin inovasi di pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat dan kebutuhan murid di dalam kelas. Jadi aku pikir Iya, banyak sekali pelajaran iya. ikut di sini. Kalau menurut saya, Ibu Amira, untuk meningkatkan, mengatasi masalah siswa yang tidak fokus itu, banyak sebenarnya inovasi metode pembelajaran Iya, yang bisa kita terapkan. Bisa iya, melalui audio, bisa iya, melalui visual, ataukah iya, melalui kinestetik. Ya, iya, seperti yang telah kita pelajari di modul iya, iya, sesudahnya. dua-dua, iya, Ya, iya. iya, Itu bisa iya, kita terapkan di kelas, kita. Saya juga, di sekolah, insyaallah akan mulai, menerapkan, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial hmm, emosional. iya, Supaya apa yang kita dapatkan, dalam, pelatihan ini berguna bagi diri kita dan diaplikasikan kepada, anak-anak kita, menjadi iya. anak penerus bangsa. Ya, saya pikir apa yang kita dapatkan juga hari ini, karena kita kan sudah bikin kelompok pengajar praktisi di sekolah masing-masing ya Bu. Jadi mungkin buat teman-teman kita yang belum sebenarnya sudah dilakukan tapi belum paham secara teori atau belum yang benar-benar belum paham itu bisa kita diseminasikan kepada mereka nanti. Misalnya pada saat ada pelatihan-pelatihan di kelompok belajar kita di sekolah itu bisa dilakukan. Soalnya Oh, ya. implementasi iya. Ya, seperti saya di sekolah saya Bu, Iya, tadi kan saya melaksanakan pelatihan Canva. iya, Beberapa rekan guru yang antusias, mengikuti pelatihan tersebut. Ternyata mereka sendiri, mengatakan bahwa, "Oh, ternyata Canva ini sangat berguna sekali ya," iya, apalagi untuk meningkatkan, apa namanya, pendidikan dengan metode-metode pembelajaran yang bisa kita terapkan di kelas. iya, betul Eee sekali. Banyak bervariasi di situ, Iya, template-nya, elemennya yang iya, lebih menarik bagi siswa. iya. Apalagi untuk anak-anak yang visual itu sangat berguna sekali sehingga karena kalau kita metode lama memang sangat-sangat tidak berguna sekarang di dalam kelas karena anak-anak lebih ke visual karena begitu mereka nonton YouTube, mereka main sosial media, jadi mereka terlalu visual. Jadi ketika kita bikin yang tidak visual, mereka tidak hilang fokusnya. Mereka lebih yang kayak yang menarik di mata, yang lagi tren itu yang mereka butuhkan sekarang. Lebih menarik bagi mereka. Saya kan di jenjang SD Bu Amira, Iya, sedangkan kita kan di jenjang SMP. SMP. Jadi, kalau saya itu di SD, misalnya di situ, dia lebih senang dengan komik, ya. Iya, Jadi biasa saya metode pembelajaran saya itu dengan, eee, melalui Canva dengan membuat komik. Kalau di iya. SMP mungkin kita bisa apa ya yang bisa Hmm. diberikan kalau metode Kalau pembelajarannya kalau di SMP? kalau di SMP itu, kalau di dalam bahasa Inggris banyak sekali. Jadi anak-anak kan sekarang misalnya tergantung ya, tergantung dari materinya apa. Kemarin pada saat procedure text, saya suruh anak-anak itu bikin eh, dia bikin draftnya dulu, kemudian bikin DIY. Kemudian contohnya mereka bisa lihat di Instagram atau di YouTube atau di TikTok. Kemudian setelah itu mereka bikin video cara melakukan sesuatu, bisa saja resep atau misalnya DIY, bikin-bikin sesuatu, kemudian mereka post ke sosial media. Nanti saya penilaiannya lewat sosial media tersebut.
Jadi tetap pada konten pembelajaran, tapi lebih berbasis digital kemarin itu. Saya kira Ibu Amira lebih lebih paham, lebih apa namanya, lebih tahu tentang apa metode pembelajaran kalau di SMP ya. Iya, Dibandingkan saya di SD, tapi saya harus belajar juga Bu Mira. Saya iya. tidak putus asa. Saya sangat Walaupun mmm, walaupun saya di gunung, mengajar di iya, gunung, tapi anak-anak itu harus juga mengetahui pembelajaran digital. Dia harus iya, tahu supaya iya, lebih betul. termotivasi dalam hal pembelajaran. Ya, Iya, karena saya sangat sangat apresiasi dan saya salut sekali sama rekan-rekan yang mengajar di daerah yang tidak ada sinyalnya, tapi tetap bersemangat bagaimana mereka tetap melakukan metode pembelajaran agar anak-anak ini tetap kreatif. Ya, untuk iya, menumbuhkan kreativitas dan memperkenalkan yang namanya digitalisasi, sehingga nanti kalau mereka, kayak misalnya kayak di SD nanti turun SMP bisa saja dia ke kota. Jadi mereka tidak terlalu mereka tidak kaget bahwa, oh ternyata, ini ada yang seperti ini karena sudah dikenalkan sebelumnya. iya Ibu Amira. Jadi bagaimana dengan Ini sudah hampir 30 menit, apakah saya stop rekamannya supaya kita bisa kerja refleksinya? Iya. iya, mungkin lebih baiknya begitu ya Ibu Oh Amira iya. ya. Saya Iya. stop dulu rekamannya, kemudian kita ke kerja refleksi. Oke, terima kasih Ibu Ajeri atas Iya, waktunya. Saya terima stop di kasih kita terima kerja kasih. refleksi. Iya, Ya, kita semua tetap semangat ya. Ya, semangat. wabillahi taufiq wal Iya. hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.